Halo Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama Indo Pajak. Jadi pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan topik yang sangat menarik ya, yaitu DPP PPh 23. Nah ini soalnya di lapangan Bapak Ibu, pada prakteknya itu masih banyak terjadi kesalahan dan kebingungannya. Sebenarnya PPh 23 itu dihitung dari DPP sebelum PPN atau setelah PPN sih. Nah di sini kita akan bedah dengan studi kasus invoice jasa ya. Nah ini ya kita lihat di sini. Kenapa invoice jasa sering salah dibaca ya? Karena di dalam invoice biasanya itu ada 3 kan, ada nilai jasa sebelum PPN, terus juga ada DPP nilai lain 11/12 yang sebenarnya ini untuk menghitung PPN, dan ada total invoice yang sudah termasuk PPN. Ya. Nah, masalah muncul saat ketiga angka itu dianggap punya fungsi yang sama, padahal sangat berbeda ya. Nah, kita masuk ke prinsip. Di sini prinsip utama yang harus dipegang yaitu pertama, dasar pemotongannya itu adalah jumlah bruto nilai jasa tidak termasuk PPN. Oke, jadi untuk memotong PPh 23 itu fokus ke nilai bruto jasanya saja ya, tidak termasuk PPN. Kemudian prinsip kedua yaitu DPP nilai lain 11/12 yang biasanya muncul pada invoice itu hanya digunakan untuk menghitung PPN, tidak ada hubungannya sama sekali dengan PPh. Oke, jadi DPP nilai lain PPN itu tidak sama dengan DPP PPh 23. Nah, di sini biar kita tidak terlalu bingung, langsung masuk ke contoh kasus ya. Di sini ada PT Indah Jaya menggunakan jasa konsultan dari PT Konsultan Hebat. Di sini nilai jasanya itu 100 juta. Kemudian di sini ada DPP nilai lain ya, 11/12. Ini untuk menghitung PPN ya, didapatkan 91,6 juta. Kemudian PPN-nya yaitu 12% dikali dengan 91,6 juta yaitu 11 juta. Baru kita dapat di sini total invoice-nya yaitu nilai jasa ditambah dengan PPN ya, jadi 111 juta. Nah, yang jadi fokus kita adalah di sini tarif PPh 23 atas jasa itu kan 2% ya. Nah, 2%-nya dari mana? 2% itu dari sini, dari nilai jasanya ya, 100 juta. Jadi nilai kuncinya itu adalah 100 juta ya, Bapak Ibu, nilai jasa sebelum PPN. Nah, sekarang kita bedah kesalahan-kesalahan yang terjadi ya, kesalahan umum. Di sini ada kesalahan umum pertama, yaitu PPh 23-nya dari DPP nilai lain. Nah, ini nih. 2%-nya itu dia ngambilnya dari 91,6 juta, jadi dapatnya 1,8 juta, padahal seharusnya 2%-nya itu dihitung dari 100 juta, yaitu 2 juta yang harus dipotong. Dampaknya apa kalau motongnya dari DPP nilai lain? Dampaknya menjadi kurang potong nih, sebesar 166.000 sekian. Terus kesalahan kedua, PPh 23-nya itu diambil dari total termasuk PPN, jadi dia ngambilnya itu 2%, dikalikan dengan 111 juta, jadi dia motongnya 2,2 juta. Padahal harusnya yang dipotong itu hanya 2 juta. Jadi dampaknya apa? Dampaknya adalah menjadi lebih potong, 220.000 ya. Nah, ini perhitungan yang benar. Jadi perhitungan yang benar itu ini ya, balik lagi. Ingat, DPP nilai lain 11/12 itu untuk PPN ya di sini. Nah, untuk hitung PPh 23 yaitu fokus ke nilai jasanya tadi ya, 100 juta. Jadi 2% kali 100 juta, 2 juta. Sehingga nanti net yang harus kita bayarkan ke lawan transaksi itu adalah total invoice-nya 111 juta dikurangi dengan PPh yang sudah dipotong 2 juta. Sehingga yang kita bayar ke vendor itu adalah 109 juta rupiah. Oke. Nah, terus gimana kalau misalnya kasusnya di invoice itu dia hanya menampilkan total yang sudah termasuk PPN? Nah, maka kita menggunakan rumus balik ya Bapak Ibu, dengan cara misalnya total invoice-nya itu 111 juta, dia udah termasuk PPN. Caranya adalah dengan 111 juta dibagi dengan 1,11, sehingga kita bisa mendapatkan nilai bruto jasanya yaitu 100 juta ya. Baru tinggal kita kalikan dengan 2%, dapat 2 juta untuk PPh 23-nya. Tapi perlu diingat, rumus balik ini digunakan hanya jika memang total di invoice itu sudah termasuk PPN efektif 11%. Kalau misalnya enggak, ya nggak usah ya, nanti malah tambah salah gitu. Nah, di sini kita ada contoh format invoice yang lebih aman sebenarnya supaya tidak membingungkan lawan transaksi. Nah, di sini fokusnya nih. Jadi kalau bisa di invoice itu dirincikan ya, ada DPP nilai lain PPN, terus ada PPN-nya, ada total invoice, dan ada PPh 23 yang dipotongnya itu berapa. Serta dilengkapi dengan ada nilai yang harus dibayarkan, jadi lawan transaksi tidak perlu ngitung lagi, dia tinggal lihat dari invoice, udah tahu berapa yang harus dibayar gitu ya. Tapi kalaupun ini nggak ada ya nggak apa-apa, yang penting ada rincian dari PPh 23 dipotongnya lah minimal gitu, supaya si lawan transaksinya itu
tidak bingung ya. Jadi di invoice-nya sudah tertera dengan jelas. Nah, ini invoice-nya hanya contoh saja ya Bapak Ibu, bukan invoice yang sesungguhnya gitu. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk menghitung DPP PPh 23 supaya tidak bingung lagi ya. Semoga bisa dipahami dan semoga setelah ini tidak ada terjadi kesalahan lagi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.